Hinaan. Lantai ini masih kotor. Apakah si bodoh itu tidak membersihkannya dengan benar? Keluh seorang wanita yang baru saja keluar dari kamarnya. Dia melihat ada jejak kaki di lantai. Yudi. Teriaknya memanggil seseorang. Memang dia payah. Tidak becus jika mengerjakan sesuatu. Umpatnya. Tak kunjung lama, pria yang dipanggil Yudi pun menghampiri. Dia membawa ember lengkap dengan lapel. Peralatan bersih-bersih yang biasa digunakan oleh kebanyakan asisten rumah tangga lainnya. Iya, Bu, ada apa ibu memanggilku? Tanya Yudi dengan napasnya yang tersengal-sengal. Kau masih bertanya? Apa kau tidak melihat jika lantai ini masih kotor? Bentaknya dengan tatapan jijik. Kakinya mengentak lantai dengan kedua tangan yang berkacak pinggang. Sorot matanya begitu tajam. Sangat menakutkan. Dialah mertua Yudi. Asna namanya. Dasar pecundang. Tidak berguna. Cepat kau bersihkan ini sekarang dan buatkan sarapan segera. Teriak Asna berang. Lalu dia melengos pergi ke kamar mandi. Yudi tak berkata apapun. Dia hanya langsung bertindak membersihkan lantai yang masih dianggap kotor oleh mertuanya itu. Padahal sudah dari pagi dia membersihkannya. Sebelum pergi bekerja, Yudi selalu melakukan tugas layaknya seorang asisten rumah tangga di rumah itu. Yudi Candrawijaya, begitulah nama lengkapnya. Dia tak keberatan melakukan itu semua karena rasa cintanya kepada sang istri, Tanya. Dia rela mengabdikan diri di sana, melayani penghuni rumah yang ada. Tak berselang lama, terdengar suara pintu terbuka. Dilihatnya ada seseorang yang datang. Seorang wanita yang melempar sepatunya ke sembarang tempat. Raut wajahnya tampak kesal, kecut dan muram. Yudi menghampiri wanita yang tak lain adalah istrinya tersebut. Dengan cepat dia mengambil sepasang sepatu yang dilempar tadi. Memungutnya dan merapikannya ke tempat yang seharusnya. Kau bekerja lembur lagi? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Yudi. Untuk apa kau bertanya? Apa pedulimu? Tanya balik bertanya dengan nada bicaranya yang ketus. Bahkan dia sama sekali tak menatap lawan bicaranya. Sebaiknya aku buatkan teh hangat untukmu sebelum menyiapkan sarapan. Kata Yudi mencoba menghibur. Lantas dia pergi ke dapur menyiapkan apa yang baru saja dikatakannya. Sedang Tanya menatap suaminya dengan tatapan yang mendelik. Hari ini dia begitu kesal. Masalah di perusahaan membuatnya hampir frustrasi saja. Belum sempat Tanya masuk ke kamar. Seorang pria memanggilnya. Menyuruhnya untuk berbincang di meja makan. Padahal Tanya ingin segera merebahkan diri di tempat tidur dan beristirahat. Tanya, ayah harus mengatakan sesuatu padamu. Dialah Pak Bima alias ayah dari Tanya dan merupakan mertua Yudi. Pria yang sedikit beruban yang baru saja keluar dari kamar itu perlahan berjalan menuju ke arah meja makan. Sudahlah, ayah. Aku malas membahasnya. Kepalaku rasanya mau pecah saja. Cepatlah. Ini adalah hal yang sangat penting. Ini mengenai masa depan perusahaan. Tegas Bima. Dia sudah duduk menunggu di meja makan. Bahkan aku baru saja dari perusahaan tercintanya itu. Apalagi yang ingin dibahas kali ini? Gumam Tanya. Memang dia baru pulang setelah bekerja lembur di perusahaan milik ayahnya. PT Sakti milik Bima memang sedang berada di ujung tanduk. Masalah keuangan yang kurang menyokong membuat fondasi perusahaannya goyah. Akibat kekurangan modal dan hutangnya yang cukup besar kepada perusahaan lain, membuat kondisi perusahaan biskuit milik Bima tersebut hampir bangkrut. Terpaksa Tanya menuruti perkataan ayahnya, duduk menghadap dengan wajahnya yang sudah kusut kelelahan. Dia kurang tidur. Terlihat jelas dengan adanya kantung mata yang menghitam. Lalu Yudi yang hendak berjalan menuju ke kamarnya pun berbelok saat melihat istrinya tengah berada di meja makan. Ternyata dia di sana. Gumam Yudi. Dia bersiul sambil membawa teh hangat untuk istri tercintanya. Tampak raut wajah mertuanya begitu serius sehingga Yudi menghentikan siulannya. Ini tahmu, kata Yudi. Tanya tak berkata apapun. Dia langsung saja meneguk teh yang dihidangkan oleh suaminya secara perlahan. Biasanya dirinya akan merasa lebih baik setelah meminum teh buatan suaminya tersebut. Ayah, apa kau juga ingin kubuatkan kopi? Tawar Yudi. Buatlah segera. Titah Bima. Baik, sahut Yudi. Dia hendak kembali lagi ke dapur.
Namun, langkahnya terhenti saat tak sengaja mendengar percakapan antara anak dan ayah itu. Tanya, ceraikan suamimu segera dan menikahlah dengan Adit, anak dari Pak Dirga pemilik PT Taruna untuk memperbaiki keuangan perusahaan kita. Apa maksud ayah? Tinggalkan suamimu yang tidak berguna itu. Tangan Yudi mengepal kuat saat mendengar perkataan itu. Lalu dia kembali membalik badannya dan menghampiri ayah mertua serta istrinya. Ayah, tolong jangan campur adukan masalah rumah tangga kami dengan masalah perusahaan. Aku tidak akan pernah bercerai dengan Tanya. Sela Yudi. Dia berkata begitu lantang. Lancang. Berani sekali kau ikut berbicara. Jika bukan karena wasiat ibunya, aku pun tidak akan pernah sudi menjadikanmu sebagai menantuku. Benar. Yudi menikah dengan Tanya memang karena perjodohan yang tertulis di dalam surat wasiat mendiang istri Bima. Padahal Bima sama sekali tak mendukung pernikahan tersebut. Mengingat jika Yudi hanyalah seorang tukang kuli panggul di pasar dan mendiang ibunya hanya seorang tukang bulu cuci dari rumah tetangga ke rumah tetangga lainnya. Selain itu, ayah Yudi pun tak jelas sosoknya. Yudi menatap lekat pada istrinya seakan menanti sebuah pembelaan. Jangan tatap aku seperti itu. Aku muak melihat wajahmu, ucap Tanya yang beranjak. Rasanya tubuhnya begitu lengket setelah bekerja tak ingat waktu. Dia mencoba menghindar dari percakapan yang hanya akan menyisakan kegusaran di hatinya, yang akan mengganggu pikirannya. Tanya, ayah tidak mau tahu. Besok kau harus pergi menemui Adit, teriak Bima. Dia sama sekali tak memedulikan keberadaan Yudi di sana. Kesal karena dia diacuhkan, Yudi lantas memilih untuk mengikuti istrinya berjalan tertunduk menuju ke kamar. Dia juga perlu berbicara empat mata dengan Tanya. Langkah Tanya begitu agak sempoyongan. Tenaganya terkuras habis untuk merawat perusahaan milik sang ayah. Melihat langkah istrinya yang gontai, Yudi segera menghampiri dan memegang tangannya. Lepaskan. Aku bisa berjalan sendiri. Tanya menepis tangan suaminya. Dia tidak mau dibantu oleh siapapun. Tanya, kita perlu bicara. Apa yang harus dibicarakan lagi? Berhenti untuk terus menggangguku. Tapi, apakah kau yakin akan menemui pria yang bernama Adit itu? Statusnya sebagai seorang suami seakan tengah dipertaruhkan. Lalu, memangnya apa pedulimu? Bahkan kau sama sekali tak bisa membantuku saat ini. Pergilah buatkan sarapannya segera. Dengan keras Tanya menutup pintu. Membantingnya sampai mengeluarkan suara yang mengentakkan jantung Yudi. Pria itu tak diperbolehkan masuk. Pintunya dikunci dari dalam. Tanya, gumam Yudi. Dia meratapi diri yang memang tak bisa berguna bagi istrinya. Yudi, di mana sarapannya? Dasar menantu pemalas. Tidak berguna. Teriak Asna lagi. Yudi menghela napas berat. Baik, tunggu sebentar. Sahutnya lemas. Ingin dihargai. Keesokan harinya, pukul 8 pagi. Yudi masih sibuk di dapur mencuci piring. Dia belum pergi bekerja sebab Tanya pun belum berangkat. Tangan Yudi masih sibuk dengan piring yang berbusa. Lalu tak sengaja dirinya melihat Tanya yang sudah sangat rapi berjalan melewatinya. Yudi gegas menghadang istrinya. Apa kau yakin akan pergi bekerja setelah beberapa hari lembur? Bahkan kau tetap bekerja di akhir pekan. Rasanya Yudi merasa kasihan pada istrinya yang termat sibuk itu. Jangan campuri urusanku. Selesaikan urusanmu saja. Sahut Tanya masih dengan nada bicaranya yang ketus. Dia tampak sangat acuh. Diliriknya piring-piring yang menumpuk dan penampilan Yudi yang mengenakan celemek. Sangat tidak mencerminkan sosok suami dari seorang istri yang tengah menjabat sebagai direktur utama di salah satu perusahaan. Tanya, katakanlah sebenarnya ada masalah apa di perusahaan hingga kau terlihat begitu sangat menderita. Tanya memutar bola matanya malas. Perusahaanku membutuhkan banyak dana saat ini. Menderita katamu? Hah, aku sudah menderita saat menikah denganmu. Memangnya berapa uang yang dibutuhkan perusahaan saat ini? Kenapa kau bertanya? Apa kau sanggup membayarnya? Bahkan uang gajimu dari memikul beras di pasar selama bertahun-tahun saja tidak akan pernah bisa melunasinya. Bayangkan, coba bayangkan. Aku butuh 100 juta untuk mengembalikan kondisi perusahaan ayah saat ini. 100 juta. Ulang Yudi. Dia tak pernah bisa membayangkan uang sebanyak itu. Sudahlah, jangan halangi jalanku.
Kau hanya membuang-buang waktuku saja. Tanya melewati suaminya yang masih terbengong-bengong. Menyebalkan. Gumam Tanya sambil berjalan cepat. Bibirnya mengerucut, jengkel. Tanya, tunggu. Aku akan mengantarmu. Teriak Yudi yang baru tersadar dari lamunannya. Sebelumnya Yudi mengelap tangannya terlebih dahulu dan berjalan cepat setengah berlari menyusul istrinya. Namun, dilihatnya Tanya sudah melajukan mobilnya melewati gerbang rumah. Walhasil, Yudi hanya bisa melambaikan tangan saja. Saat Yudi hendak kembali, dia pun berpapasan dengan seorang pria, yakni kakak iparnya, Aldi namanya. Pria berambut klimis dengan kumis tipis itu berjalan sangat angkuh sambil menenteng sebuah tas laptop. Setelan jas yang dipakainya menambah kesan yang begitu berkarisma. Yudi menatap dirinya yang hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, sangat jauh berbeda. Minggir! Kau menghalangi jalanku, ucap Aldi. Kaki Yudi terpaksa melangkah mundur. Padahal sebenarnya jalan yang ada di rumah masih cukup luas untuk mereka berdua. Yudi tak melayangkan protes apapun. Dia tak mau membuat masalah hanya karena hal sepele. Yudi menikahi Tonya yang sejatinya memiliki ibu tiri yang membawa 2 orang anak. Salah satu di antaranya adalah Aldi, pria yang kurang lebih 3 tahun lebih tua dari Tanya. Sedang seorang lagi, bernama Alia, ialah seorang gadis yang usianya 3 tahun lebih muda dari Tanya. Aldi menjabat sebagai wakil direktur di perusahaan milik Bima. Tepatnya posisi jabatannya berada di bawah Tanya. Sementara Alia, dia masih berkuliah di salah satu universitas di kota tempat mereka tinggal. Dilihatnya Aldi juga sudah pergi mengendarai mobilnya. Sebenarnya Yudi juga merasa iri dengan pekerjaan Aldi. Namun, Bima tak memberinya posisi apapun di perusahaan mengingat jika dirinya memang hanya berpendidikan rendah. Lagi pula, Yudi pun sadar akan dirinya yang memang tidak begitu paham mengenai masalah bisnis. Karena tak ada gunanya meratapi nasib, Yudi memilih untuk kembali ke dapur menyelesaikan pekerjaannya. Setelahnya, lalu dia bersiap dengan membawa sepedanya. Bagaimanapun dia harus tetap bekerja walau penghasilannya memang tak seberapa. Tetapi, setidaknya dia bisa menghasilkan uang. Sebelum berangkat Yudi mengelap sepedanya. Dia sangat merawat sepeda itu sebab benda tersebut adalah hadiah dari mendiang sang ibu. Hei pecundang, kau belum berangkat kerja. Tapi, lebih baik kau antarkan dulu dokumen penting milik istrimu yang tertinggal. Suara seorang wanita yang begitu melengking membuat Yudi menengadah. Tepatnya suara itu berasal dari lantai 2 rumahnya. Seorang wanita mengeluarkan kepalanya dari jendela. Ya, itulah Alia. Wanita berambut panjang dengan hidung mancung dan tak kalah cantiknya dengan Tanya. Tertinggal? Memangnya di mana dokumen itu sekarang? Tanya Yudi sedikit berteriak. Di dekat vas bunga. Di rak TV. Kau carilah sendiri. Dasar pemalas. Hardik Alia. Oh, iya. Baiklah. Yudi kembali masuk ke dalam rumah. Dia mencari dokumen yang dimaksud oleh Alia. Jika itu adalah suatu hal yang penting bagi istrinya, dia tidak bisa menunda lagi. Sesuai dengan perkataan Alia, memang ada sebuah map berisikan dokumen-dokumen yang tidak begitu dimengerti oleh Yudi. Tetapi, jika Alia berkata itu penting, maka Yudi pikir dia harus segera mengantarkannya. Jika meminta bantuan Bima untuk mengantarkan dokumen itu, rasanya sangatlah tidak pantas dan tidak sopan. Haruslah dirinya sendiri yang pergi. Dengan menggunakan sepedanya, Yudi berangkat menuju ke kantor tempat Tanya bekerja. Jarak dari rumah ke kantor itu memanglah cukup jauh. Tak ayal lamanya mengayuh, membuat keringat bercucuran di sekujur tubuh Yudi. Setidaknya Yudi berharap jika perjuangannya akan dihargai oleh istrinya nanti. Semoga saja tidak terlambat. Gumam Yudi sambil terus mengayuh sepedanya. Sengaja juga dia memilih jalan tikus agar bisa lebih cepat sampai. Jika menggunakan mobil tanpa macet bisa sampai ke kantor sekitar 10 menit. Maka dengan menggunakan sepeda bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit lamanya. Akhirnya Yudi pun sampai dengan napasnya yang tergopoh-gopoh. Kakinya seakan mau copot saja. Dengan tergesa-gesa dia menghampiri security yang menjaga pintu masuk. Maaf, Pak. Saya mau menemui Nona Tanya. Sang security menatap tak suka pada Yudi. Jelas saja dia menghadang masuk pria itu. Selain karena pakaiannya yang lusuh,
Yudi juga sangat tak pantas memasuki perusahaan. Pergilah, suruh security sambil memberikan uang 2.000 rupiah pada Yudi. Yudi tertegun. Dia datang bukan untuk mendapatkan sedekah dari sang security. Keadaannya benar-benar genting. Dia harus segera masuk untuk memberikan dokumen yang tertinggal milik istrinya. Maaf, Pak. Saya tidak membutuhkan uang ini. Saya datang hanya untuk bertemu dengan istri saya, Nona Tanya. Lancang. Jangan bercanda kau. Pergi, pergi. Security masih tetap berusaha mengusir Yudi. Sementara Yudi sendiri masih bersikukuh untuk masuk ke kantor. Hingga di satu kesempatan, dia berlari menerobos masuk. Dia berhasil lolos dari hadangan security tadi. Selanjutnya dengan cepat dia menaiki lift menuju ke ruang kerja Tanya. Dia ingat jika istrinya pernah berkata jika dirinya bekerja di ruang paling atas. Tubuhnya semakin berkeringat saja dan membuat bajunya basah terutama di bagian ketiaknya. Jantungnya berdetak kencang tak karuan, takut ditangkap oleh security yang lain. Tetapi, untungnya Yudi berhasil sampai di ruangan istrinya. Dengan cepat dia berlari melewati para penjaga dan pegawai yang ada. Dia membuka pintu dan masuk. Tanya! Teriak Yudi. Akan tetapi, Yudi sepertinya masuk di waktu yang tidak tepat. Ternyata di dalam sudah terdapat banyak orang. Dengan situasi di mana Tanya yang tengah menerima sebuah kado dari seorang pria. Yudi! Sebut Tanya yang juga terkejut dengan kehadiran suaminya tersebut. Geram. Dia siapa? Bukankah dia suami Tanya? Menantu Pak Bima. Pakaiannya sangat jelek. Ya ampun. Dia sangat kacau. Berantakan. Menjijikan. Terdengar bisik-bisik tak mengenakan dari para karyawan yang hadir. Tak ayal, banyak juga yang tertawa kecil. Jelasnya menertawakan keadaan Yudi. Mereka menatap pria yang baru saja tiba itu sebelah mata. Memperolok-oloknya. Yudi, apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa kau datang kemari bahkan dengan pakaianmu yang seperti itu? Kau, Tanya berkata pelan. Tak kunjung lama dia merasa jika kepalanya tiba-tiba saja berdenyut-denyut. Selain itu, penampilan Yudi yang hanya memakai kaos oblong dipenuhi keringat serta celana pendeknya yang norak membuat Tanya ingin sekali menutupi wajahnya. Maaf Tanya, apakah aku terlambat? Kau tahu, kau melupakan dokumen penting ini. Kata Yudi sambil berjalan menghampiri istrinya dengan menyodorkan map tadi yang menjadi alasan kenapa dirinya bisa sampai berada di sana. Tanya meraih dan membaca isi dokumen yang dibawa suaminya. Ternyata itu hanyalah catatan keuangan bulan kemarin. Kalau begitu, kau boleh pergi sekarang. Ucap Tanya sambil mengurut pangkal hidungnya. Dia yakin jika suaminya itu telah dijebak oleh salah satu saudara tirinya. Tetapi, Tanya lebih memilih untuk diam karena tengah berada di hadapan halayak umum. Tapi, dia siapa? Kenapa dia memberikan sebuah kado padamu? Tanya Yudi. Tentu dia bertanya karena kado yang dilihatnya dikemas begitu indah. Tolong pergi saja. Aku akan menceritakan semuanya di rumah. Wajah Tanya sudah merah padam. Dia sangat kesal pada suaminya. Dia juga tak suka dengan tatapan para karyawannya yang ada. Rasanya ingin sekali dia bersembunyi saja. Perkenalkan, saya Adit, putra dari Bapak Dirga pemilik PT, Taruna. Lalu, Anda. Pria yang bernama Adit itu berdehem dan langsung mengenalkan diri pada Yudi. Dia juga mengulurkan tangannya. Mata Yudi mendelik setelah mendengar pengakuan itu. Dia tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan seseorang yang memang dipilih mertuanya untuk bersaing dengannya. Ternyata pria itu memang terlihat sangat jauh berbeda dengannya. Terlihat dari segi penampilannya. Saya Yudi, suami Nona Tanya. Tegas Yudi. Dia sambut jabatan tangan yang begitu dingin itu. Adit tersenyum sinis seraya mengelap tangannya yang bersentuhan dengan tangan Yudi menggunakan sebuah sapu tangan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Yudi. Mohon maaf karena saya memberikan hadiah pada istri Anda tanpa izin. Ya, Yudi juga sudah menduga jika hadiah tersebut memang berasal dari pria yang kini ada di hadapannya. Memangnya apa yang kau berikan kepada istriku? Tanya Yudi yang kini berbicara dengan nada santai. Suasana jadi hening seketika. Para karyawan yang ada pun hanya memerhatikan saja. Hanya sebuah tas. Sahut Yudi sambil menaikkan ujung bibirnya.
Ricu para karyawan yang kembali berbisik. Mereka terkejut mendengar kata Hani yang baru saja diucapkan oleh Adit. Hanya katanya. Ya ampun. Bahkan aku sangat menginginkan tas itu. Bukankah harganya seharga sebuah mobil mewah? Astaga. Beruntung sekali Nona Town yang mendapatkan hadiah semacam itu. Dari sana Yudi bisa mendengar dan mengerti jika kini dirinya tengah diperolok-olok oleh pria yang baru saja dikenalnya. Kepalan tangannya semakin erat. Rasanya dia ingin meninju wajah yang memuakan itu. Tanya, apakah suamimu sering memberimu hadiah? Tanya Adit pada Tanya yang tampaknya sudah tak memiliki wajah lagi di sana. Jelaslah Tanya hanya diam. Dia tidak bisa berbohong telah diberi ini itu oleh suaminya sebab tidak akan ada satupun yang mempercayainya. Mereka akan berpikir jika Yudi hanya memberinya barang-barang murahan. Jika dia menjawab tidak pernah dibelikan sesuatu oleh suaminya pun, tetap saja hanya akan menimbulkan sebuah topik perbincangan yang hanya akan mengganggu saja. Tanya Jeti serba salah. Yudi menatap sendu pada istrinya. Memang tak ada yang bisa dibanggakan darinya. Bahkan dia pun tidak pernah sama sekali memberi hadiah pada istrinya. Lebih baik kau pulang saja, ucap Tanya. Lagi-lagi dia meminta suaminya untuk segera pulang. Perlahan Yudi mengerti, dia pun memilih untuk menuruti perkataan istrinya. Dia pikir, memang tidak ada gunanya berada di sana terlalu lama. Lagi pula, dia percaya pada istrinya. Dia yakin jika Tanya tidak akan dengan mudahnya jatuh hati kepada Adit. Yudi menekankan pada hati dan pikirannya jika pertemuan itu terjadi hanya karena sebatas bisnis saja. Namun, saat dirinya hendak berbalik untuk pergi, Adit tiba-tiba saja menarik tangan kanan Tanya. Mengecup punggung tangan wanita itu tepat di hadapan sang suami. Kesabaran Yudi sudah berada di puncaknya. Tanpa berpikir panjang, kepalan tangannya pun melayang menuju wajah pria yang telah berani-beraninya melakukan hal yang tak sepantasnya dilakukan terhadap istri seseorang. Akan tetapi, tangan Yudi terhenti saat tiba-tiba saja Tanya berdiri dan menghadang serangannya. Wanita itu berada tepat di depan Adit seolah tengah melindunginya. Sudahlah, jangan membuat keributan, ucap Tanya tanpa menatap Yudi sama sekali. Walhasil, Yudi terpaksa menurunkan kepalan tangannya. Dia menatap wajah Tanya yang sepertinya sangat enggan melihatnya berada di sana. Meski hatinya bergejolak, tapi Yudi berusaha menahan amarahnya. Dia tidak ingin sampai Tanya marah dan berbalik membencinya. Tak berkata apapun, Yudi bergegas pergi dari sana. Dia berjalan dengan hatinya yang jengkel. Semua mata masih tertuju padanya. Tetapi, Yudi sama sekali tak memedulikan hal itu. Kembali dengan sepedanya, Yudi pun pulang. Selama di perjalanan, dia terus memikirkan masalah yang telah terjadi tadi. Hingga membuatnya kehilangan fokus dan hampir saja menabrak seorang pejalan kaki. Untungnya dia sempat membanting setang sepedanya ke bahu jalan. Namun, sepertinya tindakannya tersebut malah membuat sepedanya tertusuk paku. Dasar buta! Jika tidak becus menggunakan sepeda, lebih baik kau berjalan kaki saja. Teriak pejalan kaki tadi marah-marah. Wanita itu terus mengomel sambil menjauh. Yudi berhenti dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kedua tangannya mengatuk seakan meminta maaf atas kecerobohannya. Dia tak pernah menyangka jika hari ini akan tertimpa kesialan secara bertubi-tubi. Selain fisiknya yang lelah karena mengayuh sepeda cukup jauh, hati dan pikirannya pun frustrasi dibuatnya. Karena pikirannya sedang kacau, Yudi pun tak pergi ke bengkel dan malah menuntun sepedanya. Berjalan pelan menuju ke pasar. Dia mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah karena dia baru ingat jika di pasar akan ada banyak barang yang datang dan perlu diangkut hari ini. Yudi, kemana saja kau? Tanya seseorang yang merupakan rekan kerjanya. Hari namanya. Ban sepedaku bocor. Jawab Yudi. Ada yang mencarimu. Siapa? Yudi mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu, tapi dia sudah menunggumu sejak tadi. Di mana dia sekarang? Di seberang jalan di dekat pohon mangga. Sahut Hari. Siapa? Gumam Yudi menerka-nerka. Jangan menolak. Sesuai dengan petunjuk yang Hari berikan, lantas Yudi pergi bersama dengan sepedanya menuju ke seberang jalan dan berhenti di dekat pohon mangga. Mata Yudi menatap sekitar. Tapi dia tak melihat siapapun di sana. Yang dilihatnya hanyalah sebuah mobil berwarna hitam yang sedang terparkir dengan jendela kaca depannya yang sedikit terbuka.
Di mana orang itu? Bahkan aku tidak melihat seseorang pun di sini. Gumam Yudi. Sekitar 5 menit dia masih berdiri di sana. Tapi tetap saja tak ada seorang pun yang menghampirinya. Ah, apakah Hari berbohong kepadaku? Membuang-buang waktuku saja. Apa Hari ingin menjebakku agar aku dimarahi oleh bos? Pikir Yudi. Tak ingin waktunya terbuang begitu saja. Lalu Yudi bersiap untuk kembali menuntun sepedanya dan berniat kembali ke tempat pengangkutan barang. Namun, tak kunjung lama, keluar seseorang dari mobil yang terparkir tadi. Yudi sampai terkejut dibuatnya. Tuan Yudi, Andakah itu? Tanya seorang pria yang baru saja keluar dari dalam mobil tersebut. Pria dengan kacamata berwarna hitam, lengkap dengan setelan jasnya yang berwarna senada itu menghadang pergerakan Yudi. Yudi mengangguk ragu. Iya, saya Yudi. Yudi Chandrawijaya. Betul. Sahut Yudi cepat. Anda, siapa? Panggil saja saya Tama. Sahut si pria seraya melepas kacamata hitamnya. Tama? Yudi menyebut ulang nama yang baru saja diucapkan oleh seseorang yang baru saja ditemuinya tersebut. Apakah Anda sudah menunggu lama? Maaf, saya tadi ketiduran. Tidak juga, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa Anda mencari saya? Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tidak, Tuan. Justru saya mencari Anda karena ada hal penting yang harus saya sampaikan. Baiklah, kalau begitu, bisakah kita berbincang di dalam saja? Tanya pria misterius itu. Tangannya dengan sopan mempersilakan Yudi untuk masuk ke dalam mobil. Jelas saja Yudi tak langsung menuruti permintaan pria tadi. Mengingat jika sedang marak-maraknya berita tentang penculikan dan pencurian organ dalam manusia. Bagaimanapun, Yudi masih mencintai hidupnya meski dalam keadaan yang begitu kacau. Dia mencintai dirinya sendiri. Bukannya melangkah maju, justru Yudi malah mengambil langkah mundur. Kita bicara saja di luar, kata Yudi. Dia tidak ingin sampai berada dalam situasi yang berbahaya dan membuat Tanya mencemaskannya. Meskipun dia tidak yakin jika istrinya itu akan pergi mencarinya. Tapi, saya akan menyampaikan masalah yang sangat penting. Tama sedikit memaksa. Dia sampai mengulang kalimatnya berharap agar Yudi mengerti maksud dan tujuannya. Akan tetapi, saat melihat raut wajah Yudi, Tama pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Walhasil, terpaksa dia mengalah. Baiklah, jika Anda menginginkannya. Barulah Yudi mengangguk. Lalu dia duduk di atas fondasi batu. Tama pun hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Yudi. Selanjutnya Tama mengeluarkan sesuatu di dalam saku celananya. Lantas dia menunjukkannya pada Yudi. Tuan, apa Anda pernah melihat pria yang ada di dalam foto ini?